go find you. Esoknya. Ran, lo nggak tahu nih kemana tujuan kita lebih jelasnya? Tanya Habibi yang menyetir. Enggak tahu. Gue nggak pernah ikut ke rumah neneknya Dini. Jawab Randy yang duduk di belakang. Kak, memangnya kakak nggak bisa telepon mamanya Dini? Supaya bisa tanyain langsung di mana tempat neneknya tinggal. Tanya Riri yang duduk di samping Habibi. Gue nggak punya nomor HP mamanya. Mau telepon Dini pun HP-nya malah ada sama gue. Jawab Randy bingung. Emang sebenarnya ada apaan sih antara lo sama Dini? Kenapa jadi kayak gini? Perasaan hubungan kalian baik-baik aja selama ini. Habibi ingin tahu apa yang dihadapi sahabatnya saat ini. Rumit Bi, awalnya sih semua biasa aja. Terkesan sepele sih, tapi gara-gara papa, semuanya hancur. Jawab Randy menyalahkan papanya. Ada apa? Lo cerita aja. Kita kan sahabat. Gak perlulah lo sembunyiin masalah kayak gini. Gue akan bantu kalau gue bisa. Pinta Habibi ingin terbuka. Dini hamil, ucap Randy. Dini hamil? Seriusan? Riri langsung berbalik ke belakang melihat Randy. Iya, Dini hamil dengan usia kandungan menginjak 2 minggu. Tapi waktu kita kasih tahu mama soal ini, mama malah cuek dan pergi gitu aja. Seolah gak suka kalau Dini hamil. Dini sakit hati dan pergi dari rumah di malam hujan deras. Dia pulang ke rumah papanya. Gue susul Dini ke sana. Tapi Dini gak mau ketemu gue. Papanya juga malah usir gue. Mungkin beliau kecewa karena Dini pulang dalam keadaan basah kuyup. Belum lagi masalah utamanya adalah dari mama. Beliau murka jadinya. Randy bercerita awal mula masalah dengan keluarga Dini. Ya ampun, kasihan Dini. Pasti dia sedih banget. Riri sedih mendengar cerita Randy. Dia tak tahu sahabatnya sedang ada masalah. Wajar sih menurut gue kalau papanya Dini murka. Dini itu anak satu-satunya. Cewek pula. Bapak mana sih yang bakalan suka anaknya disakiti kayak gitu? Habibi menanggapi. Meskipun bukan masalah sama lo, tapi tetap aja menurut gue Dini ngerasa gak dihargai sama nyokap bokap lo. Dini mungkin berharap kehamilannya bisa disambut gembira gitu. Tapi malah kayak gitu sambutannya. Pastilah dia sakit hati. Tambahnya. Iya, gue tahu kok Dini kecewa banget. Sikap mama memang keterlaluan menurut gue. Tapi gue juga maunya Dini gak kabur ke rumahnya. Selesaikan baik-baik. Karena itu malah bikin masalah semakin rumit gara-gara papanya tahu. Timpal Randy. Jangan lupa, Dini baru 17 tahun. Dia masih belia bro. Lo harus ngerti sifat anak-anak belia kayak dia. Dia itu belum dewasa. Lo harus bisa maklumi dia. Habibi mengingatkan. Lo benar. Gue gak pernah ngerti kalau Dini itu masih belia. Yang gue tahu itu dia istri gue, tanpa gue sadar kalau dia belum banyak ngerti kehidupan orang dewasa. Randy mengamini Habibi. Terus kenapa bisa sampai Dini pergi ke Bandung? Tanya Riri. Gara-gara papa. Papa ribut hebat sama Papa Zain di rumah Dini. Papa nggak terima waktu Papa Zain bilang Dini dan mamanya pergi ke Bandung. Papa juga nggak terima karena gue bersimpu di kaki Papa Zain supaya kasih tahu Dini di mana. Papa marah banget. Sampai-sampai bilang kalau papa bakal cariin cewek yang lebih baik dari Dini, yang lebih berpendidikan dan sebagainya. Papa Zain murka. Keduanya adu mulut. Waktu itu mereka juga memutuskan hubungan besannya. Dan yang lebih membuat Dini sakit hati adalah Dini dengar semuanya secara langsung di kamar mandi. Randy bercerita kepada Habibi dan Riri. Jadi, Dini waktu itu ada. Pak Zain bohong soal Dini pergi ke Bandung. Tanya Riri. Ya, Papa Zain bohong. Kayaknya Dini sengaja minta papanya supaya bohong. Supaya dia bisa dengar langsung gimana orang tua gue minta maaf ke papanya. Jawab Randy yakin. Wah, kalau gitu sih ya. Udah pasti Dini sakit hati banget. Makanya dia beneran pergi. Gak nyangka sih bokap lo bisa ngomong kayak gitu. Habibi tak habis pikir dengan papanya Randy. Papa gue orangnya keras kepala. Cuma papa itu tergantung situasi. Bisa lemah lembut. Bisa juga kasar. Balas Randy. Ya udah, kita berusaha cari dia ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Dini lagi. Habibi membesarkan asa Randy agar tak mudah menyerah. Iya, aku juga kangen sama Dini. Pengen banget ketemu. Timpal Riri, rindu sahabatnya. Amin. Gue harap perjalanan ini gak sia-sia. Randy mengaminkan. Mobil Habibi melaju dengan kecepatan sedang melintasi jalan tol untuk bisa sampai ke kota Bandung. Iya,
HP-nya Dini ada sama kakak kan? Riri tiba-tiba ingat sesuatu. Iya, ada. Jawab Randy. Ya udah, kakak telepon nomor mamanya Dini aja dari HP itu. Riri baru mengingatnya. Iya bener juga Ren. HP Dini kan ada di Elo. Lo bisa hubungi mamanya Dini, atau enggak ya keluarganya yang di sana. Terus tanyain alamat rumahnya. Timpal Habibi. Gue gak kepikiran sama sekali. Gue coba deh. Randy seperti mendapat pencerahan. Randy menyalakan ponsel Dini. Mencari nomor kontak Bu Sania untuk dihubungi. Tut, tut, tut. Panggilannya tersambung. Tetapi tak diangkat. Randy tak menyerah, terus menghubunginya tanpa henti. Tapi, beberapa kali pun Randy menghubungi. Tetap tak ada juga tanda-tanda teleponnya diterima oleh Bu Sania. Enggak diangkat juga, ucap Randy. Coba cari nomor lain. Mungkin saudaranya atau siapa aja gitu. Wah, atau pamannya. Habibi menyarankan. Randy menjelajahi isi ponsel Dini. Mencari kontak yang mungkin bisa dihubunginya. Meski men-scroll dari atas hingga bawah kontak yang dimiliki oleh Dini, Randy tetap tak menemukan yang menurutnya adalah keluarga Dini. Hanya ada nomor-nomor teman-teman sekolah dan orang tuanya. Tapi, mata Randy tertuju pada sebuah nomor kontak bernama E. Arif. Randy berpikir, jika nama panggilan E itu khas panggilan orang Sunda, yang berarti adalah orang Bandung, yang mungkin memang keluarga Dini. Randy memencet tombol panggilan kepada nomor tersebut. Berharap memang itu adalah nomor keluarga Dini dari Bandung. Rumah nenek, Bandung. Dini baru saja pulang tadi pagi dari klinik bidan yang menangani Dini kemarin. Kondisi Dini belum stabil. Dia masih terbaring lemas di kamarnya. Bu Sania sedang membuatkan makan siang untuk Dini. Putrinya harus banyak makan agar dapat pulih dengan cepat. Arif juga berada di rumahnya, sekembalinya dari klinik tadi pagi, karena harus mengerjakan tugasnya di rumah. Arif, Neng Dini teh keguguran. Tanya maknya Arif. Iya mak, kasihan padahal baru mau 2 minggu usia kandungannya. Jawab Arif. Alah, kasihan sekali si gelis, sudah mah hamil masih kecil, keguguran juga. Emaknya Arif turut prihatin. Iya mak, mungkin Mang Allah belum percaya sama Dini buat dititipkan anak. Dini kan masih kecil, masih senang-senangnya pacaran sama suaminya. Tutur Arif sambil melahap makanannya di piring. Katanya dicerai ya? Tanya emaknya. Enggak mak, Dini mah gak dicerai. Dia sama suaminya masih dalam ikatan sah. Cuma papanya suami Dini katanya enggak mau lagi anaknya berhubungan sama Dini. Jelas Arif. Itulah yang Arif tahu dari cerita Bu Sania. Terus, kumaha sama suaminya itu? Apa dia enggak nyariin Dini? Tanya emaknya semakin ingin tahu. Arif enggak tahu mak. Tapi kayaknya si suaminya Dini ini mau gak mau harus nurut sama orang tuanya. Jawab Arif tak tahu. Seharusnya jangan begitu. Dia kan laki-laki. Mau dilarang sama orang tua itu kalau istrinya sebaik Dini ya jangan mau. Ikuti kata hati saja. Timpal emaknya. Benar mak, balas Arif. Menuntaskan suapan terakhirnya. Arif mau ke hutan dulu ya mak. Mau ngarit rumput, sekalian ke sungai mancing ikan buat Dini. Arif meminta izin pada emaknya. Ya sudah, nanti kita tengok Dini sama-sama. Jawab emaknya. Arif masuk ke kamarnya sebelum pergi. Dia mengambil ponselnya di atas kasur. Loh, kok Dini telepon? Ada apa ya? Arif bertanya pada diri sendiri begitu melihat nomor Dini beberapa kali menghubungi nomornya. Tapi seingatnya, Dini pernah bilang kalau ponselnya tertinggal di rumah suaminya. Mana mungkin Dini kini menghubunginya? Nomor itu kembali menelepon. Karena penasaran, Arif pun menerimanya. Halo, Assalamualaikum. Sapa Arif. Waalaikumsalam. Ini Arif kan? Tanya Randy yang meneleponnya lewat ponsel Dini. Iya, saya Arif. Ini siapa ya? Arif balik bertanya mendengar suara lelaki yang meneleponnya. Ini gue suaminya Dini. Apa lo sepupunya atau saudaranya Dini? Tanya Randy lagi. Iya, saya sepupunya Dini. Jawab Arif. Alhamdulillah, akhirnya ada yang bisa gue hubungi juga. Ucap Randy senang. Maaf, ada apa ya? Tanya Arif. Lo bisa kasih tau gue gak di mana alamat rumah neneknya Dini? Gue lagi di perjalanan buat susul dia, tapi gue gak tahu di mana alamatnya.
Pinta Randy. Waduh, maaf ah. Kayaknya nggak bisa deh. Soalnya saya takut nanti saya yang dimarahi papanya Dini. Arif tak berani memberitahu Randy tentang alamat rumah nenek Dini. Lo gak usah takut. Gue siap tanggung akibatnya kalau papa Dini marah. Tolongin gue. Gue pengen banget ketemu Dini. Please. Randy memohon. Arif diam sejenak. Belum ada niat untuk memutuskan. Rif, gue mohon, kalau lo gak kasih tahu gue, itu artinya sama aja lo ikut campur dalam putusnya hubungan gue sama Dini, dan lo bakal dapat dosanya juga. Ancam Randy, berharap Arif akan takut. Ya udah, saya akan kasih alamatnya, tapi tolong jangan sakiti Dini lagi ya. Pinta Arif. Siapa yang mau sakiti dia? Gue mau ketemu sama dia karena gue kangen. Kangen sama Dini. Kangen sama calon anak gue. Lo kira gue suami yang jahat? Randy merasa Arif terlalu khawatir. Bukan begitu. Masalahnya, Neng Dini masih sakit setelah keguguran. Jawab Arif. Keguguran? Lo serius? Randy terdengar sangat terkejut. Iya, Neng Dini keguguran kemarin. Kata bidan teh Neng Dini kandungannya lemah, terus ditambah stres juga. Makanya Neng Dini keguguran. Jelas Arif. Astagfirullah, Dini. Suara Randy parau. Terdengar isakan dari sana. Arif tahu. Randy pun sedih mendengar kabar itu. Kalau mau kesini, saya akan kasih tahu alamatnya. Ucap Arif. Arif tak mau membiarkan Dini terus bersedih. Setelah kehilangan calon anaknya, Dini pasti membutuhkan penyemangat, dan penyemangatnya tak lain adalah Randy. Tolong kirim alamatnya. Jangan bilang apapun sama Dini kalau gue kesana. Pinta Randy. Dia Mais terdengar terisak. Baik, jawab Arif. Sambungan telepon terputus. Arif mengirimkan detail alamatnya kepada Randy untuk memudahkan Randy menyusul Dini. Setelah itu, Arif pergi ke hutan dengan membawa karung dan alat pancing untuk mengarit rumput dan memancing ikan di sungai. Jakarta. Mama ini gimana sih? Kenapa Mama biarkan Randy pergi tanpa seizin Papa? Pak Yohan murka pada istrinya yang telah membiarkan Randy pergi. Mama gak tahan, Pak. Mama gak mau Randy terus kepikiran Dini sampai dia sakit kayak gitu. Mama gak tega. Jawab Bu Jemila lantang. Papa sudah melarang Mama untuk membahas tentang Dini dengan Randy, ataupun mengizinkan dia pergi menyusul. Kenapa Mama gak nurut? Bentak Pak Yohan. Papa sangat keterlaluan. Papa jahat karena mau memisahkan mereka. Apa salahnya mereka bersatu lagi? Tanya Bu Jemila juga marah. Papa gak mau Randy berhubungan lagi dengan Dini. Dia hanya membuat Randy menderita. Tentang Pak Yohan. Dini gadis yang baik. Papa juga menyayangi dia. Papa cuma sedang marah, sehingga Papa membencinya. Bu Jemila yakin suaminya masih menyayangi Dini. Terserah Mama. Pokoknya Papa gak mau Randy bersatu lagi. Titik. Pak Yohan yang jelas kepala tak mau mengalah. Itu artinya Papa zolim pada anak sendiri. Kalau Papa memisahkan mereka berdua paksa seperti itu. Itu artinya Papa telah memutus rahmat Allah dari hidup Papa. Bu Jemila mengingatkan tentang kejinya hukuman bagi orang yang memutuskan suatu pernikahan. Masa bodoh? Pokoknya Papa akan susul dia. Hati Pak Yohan sepertinya sudah membeku, hingga tak takut apapun. Pak Yohan pergi dari rumahnya, menuju rumah Pak Zain. Dia yakin papanya Dini itu tahu dia mana keberadaan Randy. Bu Jemila tak mau membiarkan suaminya pergi sendiri, apalagi dalam keadaan marah seperti itu. Itu bisa menimbulkan masalah serius bagi Pak Zain juga. Tiba di rumah Pak Zain, Pak Yohan mengetuk pintu tanpa mengucap salam, membuat penghuni rumah kesal dan membukakan pintu. Mana Randy? Tanya Pak Yohan tanpa basa-basi. Kenapa tanyakan Randy ke sini? Bukankah kalian sudah membawanya pulang kemarin? Pak Zain berkata jujur. Jangan coba-coba berbohong. Di mana Randy? Pak Yohan tak percaya. Randy itu anak kalian. Kenapa tanyakan pada saya? Pak Zain terpancing. Saya yakin Randy ada di sini. Pak Yohan menerobos masuk untuk mencari putranya. Maaf Pak, Randy kemarin meminta izin pada saya untuk menyusul Dini. Saya mengizinkan dia karena dia juga tertekan sekali dengan masalah ini. Meski Randy gak tahu di mana rumah neneknya Dini berada. Tapi saya yakin Randy gak akan menyerah untuk mencarinya. Bu Jemila menjelaskan apa yang terjadi.
Tapi Randy gak pernah kesini. Saya berani bersumpah. Pak Zain tak mau dituding menyembunyikan Randy. Iya, saya percaya Pak. Tapi papanya Randy sekarang emosinya gak stabil. Dia juga marah-marah terus. Saya minta maaf. Bu Jemila merasa malu kepada Pak Zain. Kalau Randy gak ada, itu berarti Randy benar-benar menyusul Dini. Bagaimana kalau kita susul saja? Usul Pak Zain. Iya Pak, lebih baik begitu. Kita susul saja. Siapa tahu memang Randy sudah menemukan Dini. Bu Jemila setuju. Sementara di dalam rumah Pak Zain, Pak Yohan masih mencari Randy di setiap ruangan, bahkan kolong tempat tidur dan semacamnya. Karena tak menemukan keberadaan Randy, Pak Yohan menyerah dan kembali keluar. Pak, sepertinya Randy menyusul Dini ke rumah neneknya Dini. Lebih baik kita susul sekarang juga, Pak. Mama takut Randy tersesat. Ajak Bu Jemila. Papa gak yakin Randy pergi mah. Pergi pakai apa? Mobil dan motornya juga ada. Pak Yohan tak yakin. Tapi Randy gak ada dimanapun, Pak. Itu artinya memang dia gak ada di sekitar sini. Timpal Bu Jemila. Dan Anda sangat tidak sopan, mengganggu orang lain dan langsung menanyakan keberadaan Randy pada saya. Saya gak tahu apa-apa tentang itu. Pak Zain menatap tajam pada Pak Yohan. Kalau bukan ke sini, kemana lagi? Randy sedang sakit. Gak mungkin dia menyusul Dini ke Bandung. Lokasinya sangat jauh. Pak Yohan masih saja ngotot. Terserah Anda, memang keras kepala. Umpat Pak Zain kesal. Sudah. Kalian ini kenapa? Apa kalian gak bisa akur lagi demi anak-anak kita? Kalian seperti anak kecil. Bu Jemila memisahkan keduanya yang mulai adu jotos. Kalian sama saja zolim jika menginginkan Dini dan Randy berpisah. Kalian telah memutus rahmat Allah. Tambah Bu Jemila lantang. Keduanya terdiam. Mereka memang bersalah. Untuk sekarang, kita harus susul Randy ke Bandung. Kita harus pastikan apakah dia ada di sana atau tidak. Saya mohon dengan sangat agar kalian membuang ego kalian demi anak-anak kita. Bu Jemila ingin keduanya membantunya saat ini. Baiklah, ayo ikuti mobil saya. Saya akan bantu ibu untuk mencari Randy, karena Randy masih menantu saya. Pak Zain setuju untuk membantu. Terima kasih, Pak. Ucap Bu Jemila terharu. Tapi Pak Yohan tak peduli sama sekali. Pria keras kepala itu masuk ke mobilnya, menunggu Pak Zain memimpin. Pak Zain mengunci pintu rumahnya. Tanpa berganti pakaian, dia langsung masuk ke mobil miliknya dan pergi, memimpin mobil orang tua Randy untuk mencari